Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes lahir di Spanyol yang berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh miskin. Pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk sebagai biarawan Karmelit, dan karena persahabatannya dengan Santa Teresia Avila membuat dia terdorong untuk memperbarui ordonya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mempunyai niat untuk memperbarui ordonya, dia mendapat pertentangan dan kritikan yang sangat keras dari teman-teman seordonya, dan dia pun dipenjara di dalam biara selama 9 bulan. Tetapi ketika dia menjalani penderitaannya, dia mengalami banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguatkan dia di dalam penderitaannya. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil rumus umumnya bersangkutan Yesus mengutarakan syarat-syarat untuk mengikuti dirinya. Yang pertama, harus berani melepaskan segala relasi. Dalam bahasa Yesus, harus berani membenci Bapa, membenci ibu, membenci saudara-saudara. Tetapi apakah sungguh secara harfiah membenci keluarga? Tidak. Artinya adalah berani harus melepaskan relasi-relasi. Yang kedua adalah pikul salib, pikul penderitaan. Nah, Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di dunia, tetapi Yesus menjanjikan kebahagiaan di surga. Untuk sampai pada kebahagiaan di surga, kita para pengikut Yesus harus berani memikul penderitaan. Yang ketiga, yaitu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, mengikuti segala perintah-perintah dan ajarannya. Yang keempat, Yesus mengatakan kalau ingin ikut Dia, pikir baik-baik. Dalam bahasa Yesus melihat satu perumpamaan, ketika seorang hendak membangun sebuah menara, hendaklah dipikirkan anggarannya dengan sebaik mungkin. Seorang raja hendak berperang dengan 10.000 tentara, apakah bisa melawan raja lain dengan 20.000 tentara? Artinya pikir baik-baik. Yang kelima, harus berani melepaskan segala sesuatu di dunia, berarti menyangkal diri kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus itu sangat tidak gampang. Karena apa? Dunia mengajarkan carilah teman sebanyak mungkin, carilah relasi, carilah kolega-kolega, teman kerja, bisnis partner. Tetapi katakan lepaskan semua relasi dan fokuslah kepada Dia. Fokus kepada Tuhan saja. Dan dunia juga mengajarkan carilah kenikmatan sebanyak mungkin, carilah kesenangan sebanyak mungkin. Ada dunia mengajarkan perselingkuhan, dunia mengajarkan persinahan. Tetapi Yesus katakan pikulah salib, berarti setia pada janjimu, setia pada janji pernikahanmu, setia pada panggilanmu, dan itu adalah penderitaan. Dan Yesus katakan, ya, ikutilah aku. Sedangkan dunia mengajarkan apa? Balas dendam, iri hati, dengki, benci, dendam. Tetapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ampunilah dia. Dan dunia juga mengajarkan, ayo bertindak saja, nanti setelah bertindak baru berpikir. Tapi Tuhan mengajarkan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Pikir baik-baik dulu. Dan dunia mengajarkan, ya, carilah uang sebanyak mungkin. Dunia mengajarkan korupsi, manipulasi, ya, banyak hal yang membuat kita mengumpulkan banyak harta. Tetapi Tuhan mengajarkan, lepaskanlah segala sesuatu itu, sangkalah dirimu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus memang banyak penderitaan. Secara dunia, secara penilaian dunia, pasti banyak mengalami kerugian. Tetapi kita percaya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, meskipun kita menderita di dunia ini, Tuhan menjanjikan kebahagiaan, kemuliaan yang di surga kelak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini engkau mengalami banyak penderitaan, bersyukurlah. Berarti Tuhan sedang bersama dan sangat dekat dengan dirimu, sama seperti Dia mendampingi Yohanes dari salib. Percayalah, penderitaanmu tidak sia-sia. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Meskipun engkau menderita dari sakit penyakit, engkau difitnah, engkau mewartakan kebenaran tetapi banyak orang tidak suka, percayalah, Tuhan menyertai dirimu, sama seperti Dia menyertai Yohanes dari salib. Izinkan saya berdoa kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur kepadamu Bapa di surga. Engkau Allah yang sungguh sangat setia. Engkau mendampingi dan menyertai kami dalam situasi apapun, baik situasi suka maupun situasi duka, situasi senang maupun situasi dalam penderitaan. Sebagaimana Engkau senantiasa mendampingi Yohanes dari salib di dalam penjara, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap mendampingi kami di dalam penderitaan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, penderitaan kami tidaklah sia-sia ketika kami mengikuti Engkau, sebab Engkau menyediakan kebahagiaan kemuliaan bagi kami di surga. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun atas diri kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing, menguatkan kami ya Tuhan, ketika kami memikul salib penderitaan kami. Tuhan, berkat-Mu kami mohon turun berlimpah kepada mereka yang melihat video ini dan mendengarkan video ini ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.